mulai untuk materi kuisis, pembuatan materi kuisis. Pertama-tama kita buka browser menggunakan Chrome. Lalu di bagian atas ini kita klik, kita masukkan kuisis.com. Lalu muncul tampilan seperti ini, di mana ini kita sudah masuk menggunakan akun kita masing-masing. Coba kita klik di sini. Nah, setelah itu tampilannya kuisis seperti ini. Tampilan awalnya ada beranda, aktivitas, kelas, flashcard. Nah, di sini banyak macam untuk pembuatan kuisisnya, mulai dari materi Merdeka Belajar, ilmu pengetahuan, matematika, bahasa, ilmu sosial, bahasa dunia, dan ilmu pengetahuan alam, ilmu dan keterampilan komputer, ekonomi, dan seterusnya. Kita kembali lagi ke atas. Untuk memulai kita pembuatan kuis, bisa kita arahkan kursor pada buat kuis. Nah, di sini muncul tampilan pilihan apa yang ingin Anda buat. Itu kita bisa memilih apakah kita ingin membuat soal, itu kita pilih penilaian. Kemudian apabila kita ingin membuat sebuah file presentasi, kita pilih presentasi. Nah, di sini saya contohkan kita mau membuat tentang soal pilihan ganda, kita klik pada penilaian. Nah, di sini bisa dilihat untuk bentuk kuisnya bisa kita bentuknya pilihan ganda, isian singkat, kemudian ini seperti peta atau jalan, kemudian bisa bentuk interaktif, bisa menjodohkan, kemudian selanjutnya menggeser dan melepas, kemudian ini bisa digunakan untuk soal pilihan penanda, kemudian untuk susun ulang, drop down, gambar berlabel, selanjutnya mengkategorikan, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu pembuatan untuk membuat soal pilihan ganda. Kita klik pada pilihan ganda. Nah, di sini. Di sini adalah area untuk membuat soal. Nah, kemudian soal itu akan kita ketikkan di sini. Lalu di sini bagian yang bawah 4 kolom ini adalah pilihan jawaban. Contoh, ya. Contoh soal matematika atau contoh soal mata pelajaran informatika, ya. Kita ketikkan di sini. Nah, kita membuat soal di sini ya. Contoh, komputer adalah alat untuk, di sini pertanyaannya, lalu di bawahnya ini adalah jawabannya. Contoh, komputer adalah alat untuk menghitung mewarnai
melukis, bernyanyi. Nah, di sini dari pilihan jawaban ini, kalau kita sudah membuat soal seperti ini, jawabannya mana yang benar, maka kita klik pada jawaban yang benar ini di sini. Nah, sudah centang warna hijau seperti ini, maka nanti ketika soal itu kita pilih jawaban yang benar, maka ini adalah pilihan yang benar. Setelah itu, klik Save Question pada pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kanan atas. Klik Save. Nah, di sini setelah itu muncul tampilan di mana soal yang sudah kita buat tadi terekam ada di sini. Di soal nomor 1 atau poin 1. Soal nomor 1. Kemudian nilainya apabila soal itu benar, maka poinnya 1. Nah, di sini untuk contoh soalnya, tadi nomor 1, komputer adalah alat untuk titik-titik. Nah, di sini menghitung. Menghitung ini, kalau centang warna hijau, ini artinya jawaban yang benar. Kemudian setelah itu, ini nomor 1. Kemudian kalau kita ingin menambahkan soal berikutnya, tinggal pilih tambah soal. Nah, setelah itu, maka muncul tampilan seperti ini. Lalu klik sesuai kesepakatan tadi. Kalau kita ingin membuat pilihan ganda, ya pilihan ganda di sini. Nah, pilihan ganda. Dan ini adalah soal nomor 2. Ya. Nah, setelah itu kita klik di sini. Nah, setelah itu save. Ya, jangan lupa di save karena setiap kita membuat soal itu harus kita simpan. Nah, ini salah satu contoh. Saya contohkan 2 soal. Kemudian, apabila soal itu mau berjumlah 50 atau selebihnya, maka bisa ditambahkan seperti tadi. Caranya menambahkan atau tambah soal. Setelah itu, kalau sudah sekiranya selesai membuat soal, lalu kita klik simpan. Nah, simpan. Kemudian di sini kita kasih judul. Judulnya apa? Soal ulangan informatika. Contoh seperti ini. Kemudian mata pelajarannya adalah, di sini ada pilihannya banyak sekali. Disesuaikan dengan kebutuhan mata pelajaran yang ingin kita ajarkan. Ini saya contohkan komputer. Kemudian kelasnya ingin kita mengajar di kelas berapa, kita ada pilihannya di sini. Nah, contoh kelas 7. Kemudian dengan bahasa atau language-nya kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian visibilitasnya artinya di sini ada public, private, dan private to my school. Artinya di sini kalau kita memilih public itu artinya semua bisa mengakses. Ya, bisa mengakses atau menggunakan link yang akan kita share. Nah, kemudian setelah itu, kalau kita klik pada privat ini, hanya beberapa, kita kembali lagi dulu. Nah, di sini kita save dulu. Nah, di sini saya contohkan aja ke publik ya, supaya lebih mudah. Untuk private itu artinya nanti hanya beberapa orang atau beberapa kalangan yang bisa mengakses.
Kemudian private to my school. Di sini hanya sekolah, ya di mana sekolah yang akan kita tuju yang hanya untuk bisa mengakses. Kemudian klik simpan. Sorry, ini tadi ada contoh soal ulangan ya. Kelasnya kelas 7. Se-Indonesia. Bahasanya Indonesia, lalu setelah itu simpan. Nah, maka seperti ini tampilannya. Ini adalah contoh soal yang sudah selesai. Kemudian, kalau apabila kita ingin memainkan atau menjalankan soal yang sudah kita buat, yaitu klik pada mainkan sekarang. Kemudian, setelah jadi, kita klik pada sebarkan link. Nah, salin link di sini. Klik di sini, maka di sini muncul tautan disalin, artinya linknya nanti siap disebarkan. Setelah itu kita klik di sini, plus lanjutkan kita paste di sini. Nah, setelah itu mainkan sekarang. Nah, setelah itu kita klik pada tombol mulai. Nah, jadi seperti ini contoh pembuatan soal pilihan ganda menggunakan Quizizz.com. Terima kasih sebelumnya.